Apa jadinya jika kekayaan tiba-tiba datang tanpa usaha? Apa yang terjadi jika orang terdekat mengkhianati demi harta? Kisah ini bukan sekadar horor, tapi pelajaran tentang keserakahan, keberanian, dan bagaimana setiap keputusan membawa konsekuensi. Aku akan menceritakan pengalaman mengerikan saat aku menjadi tumbal demi kekayaan ayahku. Selamat datang di cerita yang menakutkan, tapi penuh makna. Aku masih ingat malam itu. Rumah kami yang sederhana tiba-tiba terasa berbeda. Pagi hari, perabot reot kini tampak baru. Tirai tergantung rapi, bahkan meja kayu berkilau. Ibu tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak nyaman. Ayah muncul dari dapur, matanya merah, menatapku dengan dingin. Malam sebelumnya, aku sempat mencium aroma dupa dan tanah basah dari langkahnya. Hari-hari berikutnya, hidup kami berubah drastis. Rumah direnovasi, kebutuhan tercukupi, barang-barang mahal muncul begitu saja. Semuanya terlihat seperti mukjizat. Tapi hati kecilku berteriak, ada yang salah. Suatu malam, aku terbangun oleh suara langkah di lorong. Tidak ada siapapun, hanya bayangan panjang menatapku dari pintu. Nafasku tercekak, jantungku berdetak kencang. Saat aku membuka lemari kecil, aku menemukan catatan tua. Halaman pertama membuat bulu kuduku berdiri, simbol aneh, dan namaku tertulis di sana. Aku menyadari satu hal. Kekayaan keluarga kami bukan keberuntungan. Ada sesuatu yang gelap, dan aku menjadi bagian dari rahasia itu. Di akhir malam, bisikan samar terdengar. Kamu sudah mulai diperhatikan. Aku menahan nafas, menyadari bahwa malam-malam berikutnya akan lebih gelap dan menakutkan. Malam itu, rumah terasa semakin hidup, tapi bukan dengan cara yang baik. Setiap sudut gelap dipenuhi bisikan halus, memanggil namaku berulang kali. Napasku tercekat, bulu kuduk berdiri. Aku mencoba menyalakan lampu, tapi cahaya redup bergetar, menimbulkan bayangan yang bergerak sendiri di dinding. Tirai berdesir tanpa angin, dan suara langkah terdengar mendekat, tapi tak ada sosok yang terlihat. Ibu mulai curiga, matanya penuh ketakutan, tapi ayah tetap tenang, tersenyum dingin. Malam itu, aku mengintip ruang kerja ayah. Di lantai, simbol aneh terpampang, dikelilingi lilin yang menyala redup. Aroma dupa dan tanah menyengat, membuat kepala pusing. Tiba-tiba, bisikan terdengar lebih keras. Kamu sudah diperhitungkan. Aku mundur, tapi kaki terasa berat. Bayangan gelap muncul di pojok ruangan, menatap lurus ke arahku. Suara itu bergema di telinga, seolah masuk ke pikiran, menimbulkan ketakutan murni yang menjerat tubuh. Aku duduk di lantai, menempelkan punggung ke dinding, menahan napas. Aku sadar satu hal, malam-malam berikutnya akan lebih menyeramkan karena sesuatu di rumah ini sedang mengamati setiap gerakanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Rasa penasaran menekan, membuatku mengikuti langkah ayah diam-diam. Dia berjalan ke hutan kecil di belakang rumah, membawa lilin dan benda-benda aneh. Aroma dupa menyengat, tanah basah menempel di sepatunya. Di tengah hutan, aku menyaksikan sesuatu yang membuat darahku membeku. Ayah menyalakan lingkaran simbol di tanah, membaca mantra dengan suara berat. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul,
seperti makhluk tanpa bentuk menempel pada setiap gerakan ayah. Aku terdiam, napas tersangkut. Semua yang terjadi selama ini mulai masuk akal. Kemewahan mendadak, rumah rapi, barang mahal, semua berasal dari ritual gelap ini. Dan aku, korban tumbal yang dia persiapkan. Aku bergegas pulang, tapi rasa takut menempel di setiap langkah. Malam itu, aku menyadari satu hal. Kehidupan kami yang terlihat indah adalah ilusi. Ada kegelapan menunggu di belakangnya, dan aku sudah menjadi targetnya. Aku bersembunyi di kamar, menatap bayangan yang menempel di jendela, dan suara lirih terdengar dari luar. Kamu, milikku. Malam itu, rumah terasa hidup dengan cara yang menakutkan. Lampu berkedip sendiri, kursi bergeser perlahan, dan tirai menari seolah disentuh tangan tak terlihat. Napasku memburu, jantung berdetak cepat. Aku mendengar suara tangisan samar dari kamar belakang. Saat mendekat, bayangan gelap melintas di dinding, menatap lurus ke arahku sebelum menghilang. Hawa dingin menusuk tulang, seakan rumah ini dipenuhi makhluk yang menunggu saat ku lengah. Ibu mulai panik, matanya membelalak, tapi ayah tetap tenang, tersenyum dingin. Aku mengintip ruang bawah tanah, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Lilin menyala mengelilingi simbol aneh, aroma dupa dan tanah basah kuat sekali, seolah ritual segera dimulai. Saat itu, suara lirih terdengar di telingaku. Kamu sudah dekat. Aku mundur, tapi kaki terasa berat. Bayangan bergerak mengikuti setiap langkahku, menimbulkan ketakutan murni yang membuatku hampir pingsan. Rumah yang dulu nyaman kini menjadi jebakan hidup yang memaksa aku dan ibu menghadapi kegelapan nyata. Aku berpegangan pada dinding kamar, napas tersengal, menyadari satu hal. Malam berikutnya, ritual ayah akan lebih dekat, dan aku tidak bisa lari lagi. Malam itu, aku memutuskan menghadapi ayah. Ruang bawah tanah dipenuhi aroma dupa dan lilin yang menyala redup. Simbol aneh terpampang di lantai. Bayangan gelap menari-nari di sekelilingnya, menimbulkan hawa menekan yang membuat tubuhku gemetar. Aku menatap ayah dengan mata penuh pertanyaan. Suaraku bergetar. Ayah, apa semua ini benar? Mengapa semua ini terjadi? Dia menunduk sebentar, lalu menatapku lurus dengan mata kosong tapi tegas. Ini cara keluarga kita bertahan. Semua harta yang kau lihat berasal dari ritual ini, dan kamu akan menjadi tumbal untuk menjaga kekayaan itu. Jantungku nyaris berhenti, nafasku tersangkut. Aku merasa tubuh ditarik energi gelap dari simbol di lantai. Ibu berlari menghampiri, mencoba menahan ritual itu, tapi bayangan makin mendekat, mengelilingi kami. Aku memeluk ibu, menahan air mata, dan mendengar bisikan mengerikan. Kamu tak bisa menghindar. Aku menyadari satu hal, ritual ini terlalu kuat untuk dilawan sendiri. Kami harus mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Aku dan ibu berlari ke desa, mencari bantuan ustadz terkenal yang bisa menangani pesugihan. Udara malam dingin menusuk tulang, tapi rasa takut jauh lebih membekap hati. Ustadz menyiapkan doa, air suci, dan mantra perlindungan. Aku menggenggam tangan ibu erat, merasakan getaran energi di sekeliling kami. Saat kembali ke rumah, rumah itu terasa berbeda, lebih gelap, lebih menakutkan. Lilin-lilin di ruang bawah tanah menyala sendiri, bayangan bergerak liar menunggu kedatangan kami. Ayah berdiri di tengah simbol ritual, wajahnya tegang. Makhluk gelap muncul, memutar di sekelilingnya, energi hitam menekan sekuat tenaga. Nafasku tercekat, bulu kudut berdiri.
Ustadz mulai membaca doa keras, memantulkan cahaya dari air suci ke arah simbol. Bayangan menjerit, melingkupi ayah, suara teriakannya pecah di udara, tubuhnya tersentak hebat. Aku dan ibu tetap berada dalam lingkaran perlindungan, tetapi hawa menyeramkan masih menempel, menimbulkan rasa takut murni. Ayah terjatuh, tubuhnya tersentak, sementara makhluk gelap mulai menghilang, tersedot ke simbol yang runtuh. Aku menatap ibu, nafas masih tersengal, sadar satu hal, malam terakhir sudah hampir tiba, dan nasib ayah akan ditentukan oleh kekuatan yang selama ini ia panggil sendiri. Malam itu, rumah sunyi tapi berat, seolah menahan napas. Lilin-lilin yang dulu menyala di ruang bawah tanah kini padam, menyisakan gelap yang pekat. Aku dan ibu berdiri berhadapan dengan ayah. Tubuhnya tersandar, wajah menegang, energi hitam yang dulu mengelilinginya mulai runtuh. Ustadz mengucapkan doa terakhir. Setiap kata menggema, menembus ruangan. Makhluk gelap yang selama ini mengikuti ayah tampak terhuyung, seolah tak berdaya, dan perlahan tersedot ke simbol yang hancur. Ayah menjerit, tubuhnya mengguncang hebat. Aku menatap dengan napas tersengal, melihat kekuatan yang dulu ia panggil sendiri kini menghancurkannya. Tidak ada orang lain yang bisa menolong. Ritual gagal, dan nasibnya ditentukan oleh ulahnya sendiri. Setelah beberapa saat, tubuh ayah terjatuh diam, sunyi. Rumah terasa kosong, tetapi udara masih berat, meninggalkan rasa takut yang menempel di kulit. Harta yang berasal dari pesugihan ikut hilang, seperti tak pernah ada. Aku dan ibu menatap satu sama lain, napas terengah. Selamat, tetapi trauma tetap membekas. Aku menatap jendela, menyadari bahwa kegelapan bisa kembali kapan saja. Bayangan masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang, dan kehidupan kami kini dimulai dari reruntuhan malam mengerikan itu. Aku selamat, tapi malam itu, kegelapan dan rahasia keluargaku tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Harta yang diperoleh dengan cara gelap hilang, ayahku harus menanggung akibatnya. Dan aku belajar bahwa keserakahan membawa kehancuran, keberanian menyelamatkan, dan kegelapan selalu mengintai mereka yang lengah. Ingat, tidak semua yang terlihat indah itu baik, dan kadang bahaya datang dari orang yang paling dekat dengan kita.